STA TV, Media Syiar Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana batas dalam memberikan hukuman kepada anak karena seorang wanita agak susah di dalam menahan amarah? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang wanita mereka sulit menahan amarah, maka ini bukanlah salah satu bentuk pembenaran. Ya, kami kan kaum wanita, kami emosi. Tetap tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Ketika ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepada saya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la taqdab, kamu jangan marah. Kemudian diulangi kembali, ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat. Karena Nabi mengatakan, jangan marah. Setiap dia minta nasihat kepada Nabi lagi-lagi mengatakan, jangan marah. Taib. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya, salahlah orang-orang beralasan ketika marah itu sudah menjadi tipikal. Kalau seandainya marah itu tipikal yang tidak bisa diubah, maka tidak mungkin Nabi mengatakan kamu jangan marah. Ketika Rasulullah menasihati kamu jangan marah, menunjukkan bahwasanya orang yang tadinya suka pemarah, dia bisa mengontrol dirinya supaya tidak marah. Makanya Nabi mengatakan orang yang kuat bukan orang yang kuat bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang sanggup menahan emosi ketika dia marah. Bisa difahami ya? Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan terkhusus kepada saudari yang bertanya, ya disinilah kita menjalankan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mendidik anak-anak. Yang namanya anak-anak, teman-teman semuanya yang namanya anak-anak, ya anak-anak, bukan seperti ibu-ibu, bukan seperti bapak-bapak. Karena yang namanya bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah pernah menjadi anak-anak. Gimana sih anak-anak? Ya begitulah dunianya anak-anak. Ada yang menyebalkan, ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang menyakitkan, dan lain sebagainya. Maka disitulah pahala seorang ibu. Ya disitulah amalan yang akan bisa mengantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau kelelahan mengurusi Hasan dan Husain. Ya kelelahan anak kan pasti lelah, apakah anak bandel dan sebagainya. Ya mungkin kalau Hasan Husain bukan bandel, tapi ada urusan yang lainnya yang buat Fatimah itu lelah. Ya akhirnya beliau minta seorang pembantu, kemudian Nabi mengajarkan kepada beliau berzikir sebelum beliau tidur dan diberikan kekuatan seperti kekuatan orang yang punya pembantu. Nah ini menunjukkan kepada kita itulah beban-beban yang akan dihadapi oleh ibu-ibu dalam menghadapi anak-anak, maka dia banyak bertaawud kepada Allah, banyak meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar selalu diberikan apa? Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi hal-hal yang berbuat yang kemudian akan memberikan mudarat kepada anak-anaknya. Nah, apakah dengan sumpah serapah, apakah dengan ucapan-ucapan yang jelek? Karena ucapan yang jelek itu terkadang akan menjadi doa dan menjadi pengaruh kepada anaknya. Wallahu a'lam bishawab. STA TV, Media Syiar Islam.